Tidak boleh meja dan dinding. Ya, terus yang kedua apa? Tidak makan sambil berdiri. Yang ketiga? Tidak menginjak tanaman. Yang keempat? Membuang sampah di tempatnya. Yang kelima? Menjaga kebersihan kelas. Yang keenam? Tidak datang terlambat. Tepuk tangan. Sudah melaksanakan keenam tata tertib ini. Siapa? Semuanya sudah melaksanakan? Sudah. Maju Kak Herin. Iya, sudah semua. Baik, sekarang diturunkan. Nah, anak-anak, kira-kira apakah kalian pernah melanggar salah satu aturan ini? Pasti pernah, ya? Pernah. Nah, kira-kira siapa yang membuat peraturan ini? Bu Guru. Kira-kira ini peraturannya berat tidak? Kata-katanya ini bagaimana menurut kalian? Perlu diubah tidak? Siapa yang pernah menjelek-jelek meja? Ayo, ya berarti semuanya pernah melanggar aturan. Anak ujian punya kalimat seperti ini. Misalnya ya, Alipin suatu hari dia ini membuang sampah sembarangan. Nah, aturannya ini, jangan buang sampah sembarangan. Yaitu aturannya yang di aturan yang pertama. Nah, yang kedua bunyinya seperti ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira enak yang mana? Buang sampah. Iya, misalnya jangan terlambat. Dengan aturan yang seperti ini. Datanglah tepat waktu. Pilih yang mana? Ya. Ini apa? Aturan ini nanti kita akan mengubahnya menjadi kalimat yang bagus ya. Ini kan ujian yang buat. Nah, kira-kira ada banyak ya yang pakai kata tidak. Nah, kita buat menjadi kalimat positif. Nah, sebelum itu ujian mau membagikan kertas warna-warni ya. Nanti silakan ditulis apa yang ingin kalian buat untuk kesepakatan kelas. Misalnya datang tepat waktu atau makan di luar kelas ya. Seperti itu nggih. Aturannya tidak boleh memakai kalimat tidak, dilarang, jangan ya. Langsung misalnya kalau membuang sampah ditulis buang sampah pada tempatnya. Nggak boleh ya pakai jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu nanti kalian buat. Kalau sudah nanti kita tempel dan disepakati bersama. Itu namanya kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang akan diyakini. Baik, kemudian bagi dulu ya kertasnya. Kamu mau kertas apa? Pink. Kamu mau kertas apa? Keren. Kertas apa, Win? Satu, ini ada membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Terus membersihkan lingkungan sekolah. Setuju? Setuju. Tepat waktu? Setuju. Datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Iya. Menyayangi teman. Setuju tidak? Setuju. Ya. Buang sampah pada tempatnya. Ini sama ya. Ujian jadikan satu ya. Ya. Ini menghargai guru. Setuju? Setuju. Terus datang tepat waktu. Sama nggih? Nah. Mencintai teman. Benar? Ya, kita harus mencintai. Tidak sombongan gitu.
Rapatkan, Pin, rapatkan. Ya, wes berapa momen? Tujuh Sintan. Aku delapan ya. Oke. Lima. Yuk pas mau dengar waktu, udah nih tanda gak apa-apa, udah nih, oh. Ini sudah ya anak-anak? Ternyata kita sudah membuat sebuah kesepakatan yang banyak sekali ya. Mulai dari menjaga meja dan kursi sampai dengan mentaati keyakinan kelas. Kira-kira ini kita setuju enggak? Setuju. Misalnya kalau kita melanggar, berarti kita harus apa? Iya, harus bertanggung jawab. Jadi kita tidak perlu sudah membuat apa namanya? Keyakinan kelas. Kita yakini bersama ya, dan kita gunakan untuk kebaikan kita semua, bukan untuk kebaikan Bapak Ibu guru ya. Jadi keyakinan kelas ini tadi yang membuat siapa? Guru dan anak-anak dan kalian. Berarti untuk kepentingan kita bersama. Baik, terima kasih ya atas partisipasinya anak-anak. Mulai besok kita akan melakukan budaya-budaya positif seperti yang sudah anak-anak tadi tulis ya, menjaga kebersihan, mencintai teman, ya, menghargai sesama, dapat waktu ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sudah, dan akhiri dulu ya untuk sesi kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Noveri Arif Nugroho selaku Kepala Sekolah SDN Ngajaran. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru kelas 1 sampai kelas 6 dan Bapak Guru Agama SDN Ngajaran yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti sesi pada hari ini, yaitu sesi sosialisasi mengenai budaya positif di sekolah kita. Sebelum saya menyampaikan materi pada siang hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rezeki kesehatan kita bisa berkumpul pada siang hari ini.
Dan tak lupa juga kita sampaikan bahwa hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi saya karena pertama kali saya di sini berdiri dan menyampaikan materi untuk Bapak Ibu yang mungkin lebih berpengalaman dari saya. Dan di sini saya tidak ingin menggurui, tetapi kita di sini sesi untuk diskusi bersama, nggih Bapak Ibu. Baik, untuk materi pada siang hari ini yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif ini nantinya ada beberapa materi, yaitu mulai dari bagaimana kita nanti membangun budaya yang positif di sekolah, memulai kedisiplinan di sekolah, dan memulai strategi apa yang kita terapkan untuk mengurangi hukuman di sekolah sehingga menumbuhkan karakter yang bermutu untuk sekolah kita di SDN Ngajaran. Untuk budaya positif itu sendiri, nantinya kita akan berdiskusi mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian juga ada teorinya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Jadi apa yang kita berikan ke siswa, itu nanti ada teorinya seperti itu. Yang pertama, mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk menerapkan disiplin positif, kita juga perlu mempelajari apa nilai-nilai kebajikan yang perlu kita bangun dan kita jaga. Nah, Bapak Ibu guru, mungkin Bapak Ibu guru di sini lebih mengetahui apa makna dari disiplin. Kalau di sini saya meringkas, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal atau dalam diri sendiri, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Untuk nilai-nilai kebajikan universal nanti terdiri dari profil pelajar Pancasila, kemudian ada Ibu Primary Years Program, kemudian yang ketiga ada 9 pilar karakter, yang keempat petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yang kelima The 7 Essential Virtues, dan yang keenam The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila yang pada tahun kemarin dan tahun ini sudah kita terapkan di IKM. Dan untuk teori motivasi hukuman, untuk melandasi apa budaya positif yang kita terapkan, itu ada teorinya, yaitu mulai dari teori motivasi, teori hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Untuk teori motivasi itu sendiri, menurut Dian Gosen, itu dalam bukunya menyertakan ada 3 motivasi. Yang pertama, menghindarkan ketidaknyamanan atau hukuman. Yang namanya hukuman itu kan cenderung tidak nyaman, guys, Bapak Ibu. Untuk yang kedua, itu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang pertama, dihukum oleh penghargaan, mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi atau pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi selain dihukum dengan hukuman yang secara paksaan, di sini juga bisa menggunakan penghargaan. Nah, pengaruhnya pada jangka pendek itu efektif untuk jangka pendek saja dan membuat orang semakin tergantung. Seperti halnya contoh, ada seorang anak yang dia ini mungkin melakukan kesalahan sedikit, tetapi kita memberikan penghargaan dan akibatnya nanti akan berlangsung di jangka pendek, tidak bisa berlangsung di kemudian hari. Dan penghargaan ini tidak efektif jika dibuat sebagai persyaratan seperti ini. Bu guru akan memberikan kamu permen 2 biji kalau besok kamu bisa menjawab 2 soal. Itu sebenarnya kurang tepat karena anak keesokan harinya tidak memiliki tanggung jawab dan akan selalu bergantung.
dan dapat merusak hubungan seperti membuat iri temannya, kemudian hanya menyenangkan guru dan tidak jujur. Jadi seolah-olah dia melakukan ini hanya untuk mencari perhatian saja. Penghargaan mengurangi ketepatan. Hasil karya akan diberhenti ketika diberi penghargaan. Ketika anak sudah mendapatkan permen dari Bu Guru, besok saya sudah tidak mau lagi mengerjakan soal seperti itu. Dan penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Selain itu, penghargaan mematikan kreativitas siswa karena masih bergantung kepada penghargaan yang ingin dicapai. Kemudian ada juga penghargaan menghukum. Jadi mereka yang mendapatkan ranking kedua merasa paling dihukum karena tidak merasakan untuk mendapatkan ranking 1. Seperti halnya yang pernah kita amati di kelas 1 ya Bu Hid, ada seorang anak yang nilainya kalah dengan temannya. Itu mereka merasa alah, itu loh temanku hanya mendapat seperti itu. Jadi ada rasa seperti dihukum seperti itu. Kemudian memotivasi dari dalam diri. Penghargaan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang menyadari pencapaian kemampuannya. Jadi bukan karena dia merasa ingin dihargai, tetapi dia ini ingin menyadari bahwa pencapaian ini merupakan kemampuannya. Nah, yang saya dapat setelah saya mengikuti program guru penggerak, di sini menghimbau agar para guru melaksanakan restitusi. Bapak Ibu, saya juga baru mengetahui restitusi itu apa istilahnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah mendapatkan restitusi, mereka tidak merasa minder, tetapi lebih memperbaiki dirinya sendiri. Dan tanpa disadari, ternyata Bapak Ibu guru setelah saya amati sudah melaksanakan restitusi sudah dari dulu. Hanya saja baru kali ini kita mengetahui istilah restitusi itu apa. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Jadi setelah anak berbuat salah, dia merenung, apa yang saya lakukan? Apa sih kesalahan saya sehingga saya berbuat seperti ini? Kemudian tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Setelah mereka menyadari kesalahan, para guru memberikan kesempatan untuk mereka menyadari kesalahannya dan kembali untuk memperbaikinya serta mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi seolah-olah tidak akan merasakan kesalahan yang terus-menerus. Kemudian restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang lain yang telah berbuat salah. Jadi keuntungannya ada dua, pada korban dan pada pelaku yang salah. Sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang dan menenangkan. Kemudian ciri-cirinya, pasti ini Bapak Ibu juga menyadari, oh ternyata saya sudah melaksanakan restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan antara si pembuat kesalahan dengan temannya dan dengan guru. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Dan di sini saya sudah mengamati Bapak Ibu guru juga ketika ada permasalahan sudah menawarkan ke anak. Mengapa seperti ini? Jadi apa yang kamu mau perbaiki itu sudah saya lihat. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, untuk introspeksi diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan di sini untuk menemukan restitusi, Bapak Ibu guru sudah pernah membuat keyakinan kelas, nggih? Sudah napa belum Bapak Ibu? Ya sebagian besar sudah, nggih. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Jadi keyakinan kelas itu disetujui oleh guru dan siswa. Nggih. Nggih. Kemudian untuk keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar siswa kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian juga siswa memerlukan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh gurunya. Dan selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Di sini memungkiri bahwa siswa juga memiliki kebutuhan kesenangan yang tidak bisa diabaikan oleh guru. Nah, di sini ada posisi ketika guru menjadi melakukan restitusi yang pertama dengan sebagai posisi kontrol penghukum. Kemudian juga ada posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ketika guru sebagai posisi kontrol penghukum, biasanya patuhi aturan saya atau awas. Nah, seperti mengintimidasi. Seperti pertanyaan ke guru, apa yang dirasakan murid ketika ditegur guru seperti itu? Dan hasilnya murid akan marah, mencoret-coret buku di meja, dan biasanya memiliki dendam tersendiri kepada gurunya. Kemudian pada posisi pembuat merasa bersalah, biasanya ini guru biasanya menyampaikan apa yang dirasakan ke murid, seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Itu kalimat tersebut membuat siswa semakin minder atau merasa bersalah. Kemudian di sini juga guru biasanya memposisikan diri sebagai teman. Biasanya ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak ada bantuan bapak selama ini. Nah, itu seperti posisi sebagai teman. Kemudian pemantau biasanya itu berkata seperti ini. Peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kayak bertanya apa yang sedang murid lakukan sekarang ini, sehingga guru itu berfungsi sebagai pemantau. Kemudian untuk pelaksanaan restitusi itu ada namanya segitiga restitusi. Itu adalah langkah-langkah bagaimana kita melakukan restitusi untuk mengurangi permasalahan pada murid. Nah, langkahnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita perlu menstabilkan identitas pada si pelaku terlebih dahulu. Teorinya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi pada murid ini dia bisa menanamkan konsep seperti ini. Jadi apa yang kita lakukan, semua yang terbaik bisa kita lakukan. Yang kedua itu setelah menstabilkan identitas, ini contohnya seperti ini, saya bertemu dengan misalnya Rizal. Rizal tidak pernah masuk sekolah. Yang pertama saya menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Rizal, mengapa kamu tidak pergi ke sekolah? Jadi kita harus mengetahui alasannya. Rizal kenapa tidak pergi ke sekolah, seperti itu. Kemudian yang kedua dilanjutkan ke validasi tindakan yang salah, sehingga kita membuat Rizal untuk menyadarkan bahwa apa yang diperbuatnya itu salah. Seperti Rizal, kamu tahu datang ke sekolah terlambat dan membolos itu perbuatan salah. Nah, itu nanti Rizal bisa menyatakan bahwa iya Bu, saya salah karena melanggar keyakinan kelas, seperti itu. Nah, setelah anak sadar, nanti kita lanjut untuk menanyakan keyakinan. Jadi setelah itu kita membangkitkan motivasi internal dari siswa. Misalnya seperti ini. Rizal kan tahu sudah berbuat salah dan tidak masuk sekolah. Nah, apa yang ingin diperbaiki oleh Rizal? Nah, itu seperti itu saja Bapak Ibu Guru. Sebenarnya untuk teorinya memang gampang. Pada pelaksanaannya pun saya yakin Bapak Ibu Guru sudah pernah melaksanakan. Nah, untuk menstabilkan identitas seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Tidak ada manusia yang sempurna.
saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini kok. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena akan berada pada posisi siswa dengan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk menanyakan keyakinan, nanti biasanya bisa dengan kalimat, apa yang kita percaya sebagai kelas, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, seperti itu nggih, salah satu contohnya. Nah, ini adalah gambaran dari segitiga restitusi. Jadi ketiga tahapan ini harus dilaksanakan secara runtun karena kita tidak bisa langsung ke tahap ketiga langsung meyakinkan. Misalnya Rizal datang terlambat, langsung Rizal, apa yang ingin kamu perbaiki? Nah, di sini anak pasti akan bingung. Iki yang saya perbaiki apa? Bu guru kok seperti ini? Jadi kita harus dari langkah pertama, kedua dan ketiga. Bapak Ibu, mungkin tadi adalah penyampaian singkat saya mengenai budaya positif untuk sekolah kita. Bapak Ibu, di sini tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki waktu untuk berdiskusi bersama. Mungkin Bapak Ibu ingin menambahi atau menyampaikan pertanyaan atau komentar, saya persilahkan. Monggo silahkan. Mungkin ya, mohon izin ya Bapak Kepala Sekolah. Monggo, mungkin Bu Hidayah, monggo, niki mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini tadi tentang apa hukuman pada anak ya Mbak Dian, Bu Dian. Menurut Diana siapa tadi? Lupa yang atas. Nah, misalnya di sini yang kita temui pada anak di SDN Ngajaran, seperti contohnya anak di kelas 1, ada yang namanya anak Sena itu kan dia hiperaktif, jahil, suka mengganggu teman. Nah, sudah 1 kali melakukan kesalahan itu sudah ditegur, disuruh minta maaf, tapi namanya anak kelas 1 kan masih labil gitu. Nah, emosinya belum itu ya. Nah, di situ pasti dia setiap di itu teman yang lain itu dia akan jahil lagi melakukan kesalahan mengganggu temannya, entah itu mukul, jiwit, yang lain. Nah, bagaimana dampak hukuman fisik jika dilakukan secara terus-menerus anak itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bu Sri Hidayah. Mungkin kita bisa memberikan tepuk tangan untuk Bu Sri Hidayah. Sangat realistis yang disampaikan oleh Bu Sri Hidayah karena memang anak yang namanya Sena ini sudah terlihat menonjol sekali perilakunya. Dan ini memang butuh kekuatan ekstra untuk memisahkan Sena dari temannya karena tindakannya sudah hampir memasuki ke kriminal karena bisa melukai temannya. Dan saya tahu Bapak Ibu untuk restitusi ini memang kita menerapkan tidak boleh dengan hukuman fisik. Tetapi di sini kita meminimalisir, bukan memberikan hukuman fisik. Dan saya sudah mengamati Bapak Ibu di sini tidak pernah melakukan hukuman fisik, hanya saja kita sudah mengerahkan sekuat tenaga untuk menahan Sena agar tidak melukai temannya seperti itu. Dan ini memang tidak boleh kita melakukan hukuman fisik karena yang pertama nanti Sena atau anak yang bersangkutan bisa menimbulkan dendam dan kita tidak tahu dendamnya nanti terkubur sampai SMA atau dewasa nanti akan diingat-ingat oleh anak. Dan saya juga pernah mengamati bahwa Bapak Ibu guru di sini kalau Sena dengan seperti ini, Sen, apa yang kamu lakukan itu salah, tidak bisa sepertinya Sena seperti ini. Mungkin kita perlu melakukan kalimat tersebut, tetapi dengan nada yang
agak lantang dan menenangkan anaknya sendiri. Karena anaknya ini hiperaktif, jadi kita perlu tambahan langkah. Yang pertama harus mengontrol atau menenangkan si emosi anak ini. Karena kalau emosi, anak tidak bisa ditanya. Saya yakin Sena itu sebenarnya anaknya lemah lembut. Cuma saja untuk emosi, pertama kita harus meredam dulu, baru masuk ke segitiga restitusi. Untuk anak SD, mungkin bukan hanya Sena, Bu Lilin di kelas 2 juga banyak seperti itu. Jadi kita tidak harus lemah lembut seperti melakukan segitiga restitusi, tetapi kita juga perlu langkah sebelum masuk ke segitiga restitusi dengan cara menenangkan emosi yang labil itu. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin yang lain sakit nambahi dari Pak Kepala Sekolah, monggo. Terima kasih atas yang waktu diberikan kepada saya. Jadi memang betul untuk sekarang itu guru itu intinya dituntut untuk apa ini? Lebih sabar, lebih sabar menghadapi macam karakter anak. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau zaman dulu, mungkin zaman kita sekolah dulu, mungkin Bu Nani yang dulu SD-nya mungkin dihukum, saya udah di nama Bu Nani gitu. Dijiwit, diceblek, itu mungkin zaman dulu. Dipukul garisan, diantem penghapus, itu hal yang lumrah. Dan apabila itu kita matur kepada Bapak Ibu kita waktu dulu, bukan Bapak Ibu kita membantu kita, malah mungkin sebaliknya dimarahi. Tapi untuk yang zaman sekarang, ya mungkin dengan kondisi anak model sekarang itu sudah berbeda. Maka dari guru itu tadi ditutup dari banyak model-model apa mungkin berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Itu sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin Bu Hid dengan antara Mas Sena dengan yang lain, berarti Sena mempunyai kelebihan sendiri. Lah, itu nanti kan akhirnya apa? Ada perlu penanganan khusus buat Mas Sena. Ya tadi intinya untuk saat ini yaitu guru dituntut pinter-pinter untuk apa istilahnya ya? Mendidik anak. Nah, anak itu dalam satu kelas itu kan berbeda-beda. Nah, berbeda-beda sekarang ini seperti itu. Dan kita dalam memberikan intinya apa nih? Memberikan pola pengajaran kepada anak itu kalau seperti itu pasti akan ada pembeda seperti itu. Jadi ya tadi ada kita harus lebih kreatif, lebih dan endingnya kita harus dilatih untuk lebih banyak tentang apa istilahnya model-model pembelajaran yang diberikan kepada anak, metode pembelajaran yang diberikan kepada anak. Mungkin si A bisa dengan ini, tapi belum tentu si A dengan model pembelajaran ini bisa. Nah itu berarti intinya kita selaku guru harus lebih kreatif dan lebih sabar. Nah, karena hukuman terhadap anak itu saat ini itu intinya tidak boleh dihukum secara fisik dan omongan ngomong awas lo. Nah seperti itu tadi Budian itu kan sekarang kan mengancam itu tidak boleh. Nah intinya untuk sekarang Bapak Ibu guru itu lebih kreatif dalam memberikan model atau metode pembelajaran kepada anak sehingga anak tersebut bisa fokus atau bisa tertarik kepada apa yang kita berikan. Dari saya itu Budian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatannya dari Pak Ferry, sungguh luar biasa yang diberikan oleh Pak Ferry. Jadi mungkin ini adalah tantangan seorang guru pada masa sekarang ya Bapak Ibu, memang semakin tahun semakin mendekati akhir zaman dan ujian kita juga semakin banyak ya Bapak Ibu. Semakin sabar, jika kita semakin sabar, insya Allah kita akan menjadi ahli surga. Ngoten nggih Pak Manto? Siap nggih. Nggih, ngendikane Pak Manto ngoten nggih. Untuk kula sing ngajari Pak Manto. Menyampaikan
pertanyaan atau tanggapan, monggo Bu Nani, Bu Musyarofah, Pak Sumanto, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Untuk dalam budaya positif itu, dalam bagaimana cara menerapkannya anak ketika itu biasanya anak kan semangat kalau ada reward. Kalau nggak ada reward, anak itu nggak semangat untuk menjalankan positif. Bagaimana caranya untuk mengatasi anak seperti itu? Terima kasih Pak Manto. Pertanyaannya sangat reflektif dan luar biasa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anak-anak pada era sekarang sudah terbiasa dengan hukuman yang berupa penghargaan ya Bapak Ibu. Dan itu juga saya amati kita selaku guru-guru di sini juga sudah banyak melakukan segala upaya untuk mengurangi hal tersebut. Dan salah satu solusinya adalah kita perlu melakukan segitiga restitusi untuk mengurangi dampak anak ketagihan penghargaan dan reward. Dan itu juga pelaksanaannya juga tidak bisa dengan instan karena sudah terbiasa dengan penghargaan. Mungkin tidak di sekolah ya Bapak Ibu, saya yakin kalau di sekolah ini tidak pernah memberikan reward untuk hukuman, tetapi kebiasaan mereka di rumah. Nah, itu yang membuat sekolah menjadi tertantang untuk mengurangi keadaan bagaimana siswa sudah terbiasa mendapatkan reward di rumah. Nah, itu sangat menantang. Sehingga ketika saya melakukan pembelajaran melalui modul ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengurangi hukuman-hukuman yang nantinya bisa merugikan anak. Mengapa? Di sini anak justru tidak mengetahui jati dirinya. Apa yang saya lakukan salah, tanggung jawab saya apa, itu tidak mengenal. Kalau kita membiasakan seperti di rumah-rumah mereka dengan penghargaan, mereka bisa berubah. Karena memang penghargaan itu instan sekali ya Bapak Ibu. Misalnya, ayo besok yang bisa menjawab 5 soal nanti dapat uang 2.000. Nah, itu instan sekali, cepat sekali itu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin di rumah sudah terbiasa seperti itu. Biasanya ada wali murid yang seperti ini. Besok kamu kalau dapat ranking 1 mendapat sepeda. Nah, itu tidak apa-apa sebenarnya. Tetapi kalau dilakukan secara terus-menerus nanti akan merusak jati diri siswa karena rasa tanggung jawabnya juga kurang. Dan Pak Manto juga saya ketahui sudah melakukan berbagai pembiasaan positif ya Pak Manto. Mulai dari pagi berdoa sampai sholat duha itu juga merupakan upaya religius untuk mengurangi sikap siswa yang yang buruk seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu lainnya. Monggo Bu Mus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk izin bertanya kepada Ibu Dian. Yang pertama, yakni bagaimana cara kita dalam menerapkan kedisiplinan pada anak di SD kita. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Tadi adanya pemberian hukuman, di mana pemberian hukuman ini mempunyai pengaruh baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satunya bisa mengakibatkan ketergantungan. Maksud dari hukuman yang bisa mengakibatkan ketergantungan itu yang seperti apa dan bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Musyarofah. Benar sekali yang disampaikan tadi yang mengenai yang pertama bagaimana cara menerapkan kedisiplinan nggih Bu Mus. Sebenarnya kita sudah melakukan berbagai upaya nggih Bapak Ibu, cuma mungkin tidak 100% di SD kita sudah mencapainya. Nah, Bapak Ibu, mari kita pertahankan apa yang sudah kita lakukan setiap harinya, seperti melakukan berdoa, melakukan sholat berjamaah, melakukan salam sapa senyum. Nah, itu kemudian juga
mungkin perlu ditambahkan, nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya. Mungkin bisa disepakati dengan wali murid, dengan siswa ketika nanti ada rapat bersama, atau bisa juga lewat WA, atau bisa juga dengan menggunakan link Canva. Nanti Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi dengan orang tua sehingga aturan tidak dibuat untuk searah, tetapi juga disetujui dari siswa, orang tua, dan guru, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Bu Mus, kalau tidak salah tadi bertanya hukuman jangka panjang dan jangka pendek itu yang efeknya nggih? Oh iya, ini hukuman itu ada yang efeknya bisa berjangka pendek dan berjangka panjang. Misalnya seperti ini, ada seorang guru yang menghukum siswanya seperti ini. Mungkin bukan hukuman fisik tapi verbal. Kamu itu loh, kok goblok temen. Wah, kamu ini gak iso apa-apa sampai tua ini gak iso apa-apa, gak bisa ngapa-ngapain kamu. Nah, dalam diri anak kita tidak tahu tingkat emosi anak itu seperti apa. Mungkin ada anak yang biasa aja. Mungkin ada anak yang memendam seperti ini. Aku gak bisa apa-apa. Wes aku gak bisa apa-apa. Nah, itu jangka pendeknya dia tidak mau mengerjakan tugas. Karena dia percaya, aku mengerjakan berapapun nilaiku 0. Nah, untuk jangka panjangnya sampai SMP, SMA, dia akan mengingat terus apa yang dikatakan gurunya. Kecuali kalau misalnya kita doakan suatu hari anak ini bisa bertemu motivasinya sendiri. Nah, itu mungkin apa yang disampaikan kita hari ini akan membekas ke benak anak di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu, mari kita sampaikan hal-hal positif untuk anak kita, jangan sampai nanti disimpan dalam benak anak kita. Karena saya yakin Bapak Ibu guru pernah menjadi murid, nggih. Semuanya pasti pernah punya rasa sakit hati dengan Bapak Ibu gurunya, nggih. Nah, itu ya, cuma saja kita ada yang memfilter, nggak usah dimasukkan hati, itu ada. Tapi ada juga teman saya yang berpengaruh sampai dia dewasa seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Masih ada pertanyaan dan tanggapan lagi Bapak Ibu, monggo. Oh, oke, sudah cukup. Ya, terima kasih antusiasnya Bapak Ibu. Sebelum saya menutup diskusi pada siang hari ini, saya ingin memberikan pesan mengenai Bapak Ibu. Kita adalah seorang petani di SDN Ngajaran. Kita memiliki bibit yang banyak. Bibit yang berbeda, ada seperti bibit padi, bibit jagung, bibit bawang. Itu seperti halnya anak-anak kita. Ada anak pintar, anak dengan kekhususannya. Mari kita rawat dan jaga mereka untuk menjadi sebuah bibit yang unggul di kemudian hari. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila yang saya katakan tadi ada yang salah dan menyinggung hati Bapak Ibu, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, matur suwun.